Untuk saklarnya udah kita pasang atau kita ganti menggunakan saklar Vision All. Dan untuk lampu D2-nya kita taruh samping ya di bagian spakbor. Nah, ini kita coba untuk beam. Untuk di beam otomatis menyala bareng ya keduanya, dari lampu utama dan lampu D2-nya. Oke, di video kali ini kita akan pasangkan lampu tembak dan saklar Vision untuk di motor Honda CB 150R. Nah, untuk motornya sebagian udah kita bongkar, nanti untuk headlampnya juga kita lepas ya dari motornya, nanti untuk kita penyambungan jalur saklar Vision. Nah, untuk pemasangannya kita akan pasangkan juga lampu D2 laser atau D2 competition ya, yang 20 watt. Nah, kurang lebih lampunya seperti ini. Nanti kita pasangkan di motor Honda CB 150R. Nah, untuk saklarnya atau holder kirinya kita pasang saklar Vision All. Nah, nanti di sini ada perubahan juga, jadi tanpa ada saklar tambahan. Jadi fungsi saklar Visionnya ini nanti buat lampu D2-nya juga ya. Jadi step awalnya yang tadinya buat on off lampu senja, nah ini kita ganti jadi lampu utama, lampu dekat, dan step kedua lampu jauh. Dan untuk saklar dekat jauhnya ini kita ganti menggunakan atau kita fungsiin untuk lampu dekat dari lampu D2-nya. Untuk beamnya tetap normal. Sebelum kita pasang, kita set dulu jalur-jalurnya. Nah, untuk saklar Visionnya kita bongkar dulu. Baut-bautnya kita lepas dulu ya. Untuk saklar Vision di bagian atas saja yang kita bongkar. Jadi yang ada saklar on off, lampu dekat, lampu jauh, dan saklar beam. Nah, ini bautnya di bagian dalam kita lepasin dulu supaya bisa kita keluarkan tombolnya satu persatu. Nah, ini udah keluar tombolnya satu persatu ya. Dan ini jalur-jalurnya. Nah, di sini kita cari kabel warna biru polos yang fungsinya untuk output dari lampu senja. Dan untuk kabel coklat ini inputnya. Dan untuk kabel biru garis hitam ini output yang menuju lampu dekat, lampu jauh. Hijaunya ini lampu dekat dan kuningnya ini lampu jauh. Dan satunya lagi atau dua kabel ini ada untuk jalur pas beam. Oke, untuk kabel biru kita lepas. Nah, kabel biru kita lepas. Dan kabel hijau juga kita lepas juga. Nah, kabel warna hijau untuk on off lampu dekatnya kita lepas. Nah, posisi kabel hijau kita pasangkan di posisi kabel warna biru. Jadi kita tuker ya. Atau biru kita lepas dan biru kita tempatin kabel warna hijau. Nah, di posisi lampu senja kita tempatin kabel warna hijau lampu dekat. Kabel biru strip hitam juga kita lepas. Nah, kabel biru strip hitam kita lepas dan kabel kuning yang gabung dengan kabel warna putih juga kita lepas. Ini tujuannya untuk lampu jauh ya, kabel warna kuning. Ini saklar lampu dekat, lampu jauh sudah terlepas. Untuk kabel kuning dan kabel putih kita pasangkan di posisi kabel biru strip hitam yang tadi kita lepas. Nah, untuk kabel warna biru sendiri atau biru strip hitam itu kita jumper atau kita gabung ke kabel warna coklat sebagai input ya. Kabel warna coklat sebagai input kita gabung ke saklar atau kabel warna biru garis hitam. Sedangkan kabel warna biru polos kita posisikan di posisi kabel warna kuning. Jadi udah terpisah untuk jalur yang dari lampu jauhnya. Oke, dan seperti ini udah jadinya, udah kita rubah ya. Jadi untuk kabel hijau kita posisikan di kabel warna biru, kabel kuning kita posisikan di kabel biru strip hitam, kabel biru strip hitam kita jumper ke kabel coklat sebagai input, dan untuk kabel hijaunya itu kita posisikan di posisi kabel warna kuning yang tadinya. Jadi posisi saat kita nyalakan lampu jauh itu fungsinya jadi lampu dekat dari D2 laser. Jadi nanti tanpa ada saklar tambahan untuk lampu D2 lasernya. Oke, kita rapiin dulu. Dan untuk saklar bawaan ini udah kita lepas. Nah, soketnya seperti ini. Dan jalur-jalurnya kita lihat dulu. Untuk lampu dekat, lampu jauh ini jalurnya yang ada kabel kuning, kabel putih, dan kabel putih strip hitam. Yang lainnya perbedaannya hanya di sini aja ya. Untuk sennya nanti kita jelasin, ini untuk sen dan untuk input klakson, output klakson, dan yang lainnya. Ada juga untuk kabel jalur switch coupling ya, kabel warna hijau. Oke, kita set dulu di jalur
saklar fiction. Nah, nanti untuk posisi switch coupling kita pakai kabel yang warna merah strip hitam dan hitam ini, yang ada soket birunya ini di saklar fiction ini nanti kita fungsiin untuk jalur switch couplingnya. Oke, kita beresin dulu saklar fiction ini, kita potong, kita kasih sekun supaya nanti bisa kita set ke bagian soket. Nah, untuk bagian saklar fictionnya ini udah kita bikin soket, udah kita kasih sekun ya, udah kita potong, udah kasih sekun seperti ini. Dan nanti kita bikin soket lagi atau tambahkan soket seperti ini supaya nanti bisa PNP ya. Jadi tambah soket dan kita pakai 2 relay kaki 5 juga. Nah, 2 relay kaki 5 ini sama seperti pemasangan di motor Honda yang lain ya, kayak di Vario, di ADV juga sama. Nah, ini untuk kabel coklat muda dan kabel warna hitam ini kita gabung, tapi hitamnya yang menuju ke soket H4 nya ya. Nah, soket H4 yang hitam itu untuk jalur klaksonnya itu kita gabung. Nah, ini untuk jalur-jalurnya ini kita masukin aja ke soket ya, kita samain yang ada di soket bawaan saklar. Nah, di soket bawaan saklar ini ada soket hitam isi 2 pin. Nah, ini posisinya untuk kabel warna coklat yang dari bawaan saklar dari CBR ini kita pasangkan di kabel warna coklat yang kita gabung dengan kabel warna hitam. Nah, coklat dan hitam itu posisinya untuk input saklar dan input klakson. Dan untuk kabel abu-abu itu kita pasangkan di saklar fiction untuk kabel coklat strip putih sebagai input saklar dari tombol sen. Oke, udah terpasang ya. Dan untuk soket yang isi 6 pin ini, tapi kita isi 5 pin, kita urutkan lagi ya. Jadi di sini di saklar bawaan ada kabel biru langit ya, atau biru telur asin. Ini sebagai sen kanan, kita pasangkan kabel hijau tua yang saklar fiction. Nah, kabel hijau tua ini sebagai sen kanan. Dan sebelahnya ada kabel warna hijau sebagai switch coupling ya. Dan di saklar fictionnya kita pakai kabel warna hitam yang ada soket 2-nya tadi, yang 2 soket ya, hitamnya yang dari 2 soket terpisah. Nah, ini untuk switch coupling. Dan selanjutnya di sebelahnya ada kabel warna hitam. Warna hitam ini sebagai output dari klakson. Di saklar fiction untuk output klaksonnya kabel warna pink. Nah, kita pasang dulu kabel warna pink, udah selesai. Nah, dan di baliknya ada lagi kabel. Nah, kita urutkan aja. Ada kabel warna oranye. Untuk kabel warna oranye dari soket standar itu jalur dari positif sen kiri. Untuk positif sen kiri di saklar fiction kita pasangkan kabel coklat tua. Nah, dan tengahnya kosong dan bagian ujungnya ada hijau strip merah, itu untuk switch coupling kita pasangkan kabel merah strip hitam yang dari saklar fiction. Nah, tinggal beberapa kabel yang dari saklar fiction, 3 kabel ya, biru, kuning, hijau. Kalau birunya ini udah nggak kepake untuk senja, jadi untuk D2. Dan di saklar standar ada 3 kabel. Nah, 3 kabel ini kita bikin terpisah lagi. Jadi kabel warna putih, warna kuning, dan putih strip hitam. Nah, di sini putih strip hitam kita ganti warna hijau ya, karena kita nggak ada kabel warna putih strip hitam. Putihnya tetap dan kuningnya tetap kuning seperti ini. Nah, soketnya ini nanti akan kita pasangkan atau kita jumperkan ke kabel kuning dan hijau. Nah, kita tambahkan relay kaki 5 2 buah. Untuk cara pemasangan relay kaki 5 kita ulas lagi ya, kita jelaskan sambil kita pasang aja untuk pemasangan relay kaki 5. Nah, ini relay kaki 5-nya seperti ini, kita tempel 2 ya, kita tempel bersebelahan. Dan kaki yang ujung yang ini kita gabung jadi satu, jadi kaki C1 dan C2 kita gabung. Kita tambahin kabel tambahan warna hitam. Nah, kabel tambahan yang warna hitam ini nanti untuk ke negatif aki ya, atau ke besi rangka motor. Oke, kita pasang dulu kabel warna hitam tambahan
yang dari kedua kaki relay. Nah, bagian C1 dan C2 kita gabung seperti ini. Kelihatan ya, kita gabung. Nah, untuk relay satunya di kaki NO-nya ini kita tekuk aja, nggak kita pakai ya. Tapi yang satunya kelima kakinya tetap kepake. Jadi satu relay aja yang kaki NC-nya nggak kepake. Dan untuk soketnya ini yang dari kabel atau persamaan dari kabel yang putih strip hitam, kuning dan putih ya, dari lampu dekat, lampu jauh, atau dari saklar lampu dekat, lampu jauh bawaan. Ini kita pasangkan ke relay, jadi nggak langsung kita jumper ke jalur yang sebenarnya. Jadi kita rubah menggunakan relay. Untuk pemasangan di relaynya, ini di relay satunya ya, satunya lagi nanti untuk lampu dekat atau on off lampu dekat. Untuk kabel hijaunya kita pasangkan di kaki kom, atau kabel putih garis hitam itu di kaki kom bagian atas, kelihatan ya. Dan untuk kabel putihnya ini di kaki NC. Nah, kaki NC bagian bawah sini. Nah, ini kaki NC kita pasang dulu untuk kabel warna putih, dan kabel kuningnya di kaki NO. Nah, di relay satunya. Jadi satu relay untuk lampu jauh dan satu relay untuk lampu dekat. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya untuk pemasangannya. Bisa disimak lagi atau diulang lagi kalau kurang jelas. Nah, ini nanti soketnya tinggal kita colok ke bagian soket bawahan. Nah, selanjutnya kita pasangkan dioda. Diodanya kita pakai 1 ampere. Nah, ini dioda yang satu kaki ada cincinnya, satu nggak ada cincinnya. Untuk pasangnya kita pasang di bagian relay seperti ini ya, di antara kaki C1 dan C2 dari kedua relay. Nah, ini satu ke kaki C1, satu relay ke kaki C2 seperti ini. Nah, untuk arah diodanya atau arah cincinnya menuju ke relay satunya, dari lampu jauh ke lampu dekat. Atau bisa kita pasangkan di kabelnya sini aja ya. Jadi yang nggak ada cincinnya ke kabel warna kuning, yang ada cincinnya ke kabel warna hijau. Seperti ini juga bisa untuk pemasangan diodanya ya, ke relay atau ke kabelnya juga sama. Nah, ini dioda udah kita pasang seperti ini, udah kita bungkus ya, supaya tidak konslet kita bungkus. Kita pasangkan di kaki C1 dan C2, jadi berseberangan seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasangkan yang kabel kuning. Nah, kabel kuning ini dari output lampu beam atau lampu jauh dari saklar Vixen. Itu kita pasangkan di kaki C1 relay satunya yang relay lampu jauh ya. Nah, ini masih kita kasih kabel sisa. Ini nanti untuk penjamperan ke saklar lampu D2 atau ke relay lampu D2 yang lampu jauh. Jadi bibim ikut nyala. Dan kabel hijaunya ini output dari saklar lampu dekat, kita pasangkan di kaki C1 atau di kaki dioda yang ada cincinnya. Nah, ini udah terpasang seperti ini. Jadi tinggal dua kaki relay ya, di relay satunya itu di kom dan kaki NO ini yang belum terpasang. Akan kita pasangkan kabel tambahan. Nah, kabel tambahan ini dua kabel tambahan seperti ini. Nah, ini kita pakai kabel coklat strip putih ya. Oke, kita pasangkan ke kaki kom. Oke, satunya lagi kita pasangkan ke kaki NO. Nah, seperti ini. Jadi kom dan NO, dua kabel ini nanti buat on off lampu dekat. Kaki NC nya nggak dipakai, untuk kabel hitam nanti ke besi rangka motor. Oke, ini udah beres, udah jadi kabel biru yang dari saklar on off nanti buat lampu dekat D2, dan kuningnya ini untuk lampu jauh dari D2 menuju ke relay atau dari saklar Vixen menuju ke pemicu relay lampu D2. Nah, ini nanti untuk lampu dekat D2. Nah, ini lampu dekat, lampu jauh, beamnya juga ikut, D2 nya ikut menyala. Oke, kita beresin dulu saklarnya ini atau relaynya udah kita beresin dulu. Nanti kita pasang, dan kita pasang kabel yang tambahan dari relay satunya ke bagian soket headlamp di motornya ya, langsung ya. Untuk pemasangan saklarnya di setangnya juga kita harus lubangin dulu. Untuk handle koplingnya kita kendorin dulu supaya gampang untuk pasang saklar Vixen. Nah, untuk pemasangannya memang agak sempit ya, agak mepet juga. Jadi kita kendorin dulu untuk handle koplingnya, baru kita pasang untuk saklar Vixen.
Saklar di bagian stang udah terpasang, dan ini relaynya juga udah kita bungkus ya, udah kita bungkus, kita isolasi supaya aman dari air dan nggak konslet. Dua kabel ini nanti kita gabungin ke lampu D2 ya, ke relay lampu D2, kabel biru dan kabel kuningnya. Nah, ini untuk soketnya tinggal kita colok aja ya ke tempatnya atau ke soket di bagian motornya. Oke, kita pasang dulu soket warna hitam. Nah, ini tujuannya jalur ke klakson, input klakson dan input dari flasher sen atau tombol sen. Nah, untuk satunya lagi juga kita pasang. Nah, kita pasang sambil kita teliti lagi ya, atau kita koreksi jalurnya lagi apakah sudah benar. Nah, jadi untuk hijau ini untuk jalur dari switch kopling, dan yang lainnya untuk input klakson, output klakson, input sennya juga udah beres. Kita teliti lagi udah beres, sudah sesuai jalurnya. Nah, dan untuk soket satunya ini yang tadi kita rubah dari relay, tinggal kita colok juga ya. Jadi urutannya udah kita jelaskan tadi, urutan dari saklar standar dan saklar fixennya. Nah, tinggal kabel biru untuk hitamnya ini negatif, nanti hitamnya negatif relay. Nah, untuk selanjutnya untuk bagian ke soket headlamp. Soket headlamp ini ada kabel ya, beberapa kabel. Kita cari kabel coklat strip putih. Coklat strip putih ini kita putus untuk on off lampu utama atau lampu dekat. Nah, kita putus seperti ini, kita potong jadi dua seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita sambungin atau kita pasangkan jalur kabel yang dari relay tadi ya, yang kita kasih kabel coklat strip putih. Jadi di bolak-balik bisa ya, yang dari kaki COM dan kaki NO di relay satunya. Jadi di bolak-balik dipasang ke potongan kabel coklat strip putih untuk on off lampu dekat. Oke, kita pasang dulu atau kita solder dulu kabelnya. Seperti ini ya untuk pemasangannya, coklat strip putih untuk jalur on off lampu dekat. Oke, untuk di jalur relay satunya ke on off lampu dekat udah terpasang. Nanti hitamnya kita pasangkan ke besi rangka motor, udah kita rapiin dulu, dan kita jalur untuk lampu D2 lasernya. Nah, ini udah terpasang, saklarnya udah beres, udah kita kencengin, dan nanti kita akan tes untuk hasil nyalanya ya, atau hasil perakitannya. Semua relaynya juga udah kita rapiin, kita masukin ke dalam selongsong karet. Ya, ini kabel jumperannya tadi untuk ke relay dan ke on off lampu dekat ke soket lampu utama. Dan untuk negatif relay yang kabel hitam tadi udah kita pasangkan ke baut besi rangka motor seperti ini, atau ke negatif aki langsung juga bisa. Dan dua kabel biru dan kuning untuk jalur lampu dekat D2 dan penggabungan lampu jauh D2 nya kita kasih kabel tambahan lagi menuju ke belakang ya. Nanti kita urutkan ke jalur kabel bodi ini. Nah, nanti ke belakang bagian sini nanti kita akan pasangkan relay di bagian situ untuk lampu atau relay lampu D2 lasernya. Nah, dipasang di sini, kita tambahkan dua relay. Nah, dua relay untuk lampu D2 laser ya, karena kita pakai yang kabel atau relay lampu putih dan lampu kuningnya saja. Nah, untuk pemasangan relay kaki 4 untuk D2 lasernya, nah di sini di driver lampu D2 nya ini ada 5 kabel ya, tapi kita pakai 3 kabel aja. Oke, untuk pemasangannya langsung aja kita pasang. Kita pasangkan kabel tambahan untuk kabel warna hitam. Kabel tambahan ini kita pasangkan ke kaki relay nomor 85. Oke, kaki relay nomor 85 kita pasangkan kabel warna hitam tambahan. Ini sebagai jalur negatif ya, di relay kaki 4 12 volt untuk ampernya bebas. Oke, kaki relay nomor 851 udah terpasang. Kita gabung atau kita jumper ke negatif lampu yang kabel warna hitam. Nah, kita gabung jadi satu ya. Dan kita pasangkan lagi ke kaki relay satunya di kaki relay nomor 85. Jadi negatif lampu kaki relay nomor 85 dari kedua relay itu kita gabung jadi satu untuk jalur negatif. Nanti kita ambilkan jalur dari besi rangka motor atau ke negatif aki.
Nah, selanjutnya untuk kabel warna kuning, ini untuk positif lampu jauh warna kuning kita pasangkan ke kaki relay nomor 87 di relay 1, dan kabel merah ini untuk positif lampu putih atau lampu dekat kita pasangkan di kaki relay nomor 87 di relay kedua. Nah, jadi satu relay untuk lampu dekat, satu relay lagi untuk lampu jauh. Nah, tinggal kaki relay nomor 86 dan kaki relay nomor 30 ya. Nah, ini untuk jalur lampu nyala barengnya nggak dipakai dan lampu devilnya juga nggak dipakai. Kalau mau pasang lampu devil, positif kabel lampu devil yang warna biru ini kita pasangkan relay lagi ke kaki relay nomor 87. Kita tambah relay satu lagi untuk lampu devil. Nah, ini tinggal 86 dari kedua relay dan 30 dari kedua relay. Yang belum terpasang kita pasangkan di motornya aja ya. Jalurnya udah terpasang di motor. Nah, untuk jalurnya yang dari saklar ini untuk kabel biru untuk lampu dekat atau saklar lampu dekat, kabel kuning untuk saklar lampu jauh dan penggabungan dari lampu jauh bawaan supaya bisa diaktifkan melalui saklar BIM. Untuk kabel kuning atau output saklarnya ke kaki relay nomor 86 yang menuju relay lampu jauhnya atau lampu kuning ya, kita pakai lampu kuning untuk lampu jauh. Dan kabel biru yang dari saklar Vixen yang udah kita rubah tadi ke kaki relay nomor 86 yang ada lampu putih atau relay lampu dekatnya saja. Nah, seperti ini. Jadi ke kaki relay nomor 86 itu jalurnya dari saklar. Oke, tinggal kedua kaki relay untuk kaki relay nomor 30-nya ya. Nah, ini 30 dari kedua relay. Ini kita kasih kabel tambahan. Di sini kita siapkan kabel warna merah ya, kabel tambahan. Ini kita pasang aja langsung ke kaki relay nomor 30 dan kita jumper lagi ke kaki relay nomor 31-nya. Nah, jadi untuk kedua relay nomor 30-nya ini kita jumper atau kita gabung, dan nanti kabel tambahan ini menuju ke positif aki ya. Nah, oke, sudah terpasang. Jadi kaki relay nomor 30 sudah terpasang, 86 sudah terpasang, 85 juga sudah terpasang kabel. Untuk 87 juga sudah terpasang. Nah, ini kabelnya nanti menuju ke positif aki. Nah, ini tinggal dua kabel nggak kita pakai ya. Kabel putih ini nyala keduanya dan kabel biru ini positif devil. Jadi udah nggak kita pakai karena nggak pakai lampu devil. Oke, kita rapiin dulu untuk jalur-jalurnya ini. Nanti untuk pemasangan di aki kita pasangkan sekring. Untuk kabel hitamnya yang dari 85 ini kita hubungkan ke besi rangka motor atau kita tarik kabel lagi ke negatif aki juga bisa. Oke, ini udah kita rapiin seperti ini. Jadi posisi relaynya ngumpet di bawah tangki dan driver lampunya juga kita taruh di bawah ya. Jadi biar nggak kelihatan. Untuk jalur 30 yang ada kabel merah tambahan, ini menuju ke sekring. Nah, ini sekring tambahan. Kita kasih 20 ampere sekringnya dan kaki sekring satunya langsung masuk ke positif aki langsung. Dan untuk ke 85 negatifnya tadi kabel hitam itu kita pasangkan ke besi rangka motor. Di sini kita pasangkan ke baut ini ya, baut bagian besi rangka motor aja, bebas di mana aja juga bisa. Yang penting ke besi rangka motor atau ke negatif aki. Oke, dan untuk jalur kabelnya juga udah kita rapiin di sini untuk jalur D2 dan jalur kabel saklarnya ya. Jadi kita rapiin, ini jalur lampu D2. Lampu D2-nya kita pasang di bagian baut spakbor seperti ini untuk kanan kiri, dan ini soket kabel. Bagian kanan beres, bagian kiri juga udah terpasang. Nah, untuk drivernya atau modulnya di dalam udah aman. Oke, kita rapiin dulu dan kita akan lihat hasil dari pemasangan lampu D2 laser dan saklar Vixen. Nah, ini udah beres untuk pemasangannya, udah kita rapiin, saklar juga udah terpasang. Untuk bagian relay juga udah terpasang, lampunya sudah beres terpasang juga, dan posisinya bisa diatur untuk naik turun dan kanan kiri lampu juga udah bisa diatur ya. Jadi mudah diatur posisinya pemasangan di sini. Oke, kita coba untuk BIM. Nah, otomatis BIM menyala ya. Saat di BIM menyala, lampu dekat D2 sendiri menyala juga bisa, lampu dekat dari bawaan menyala sendiri juga bisa. Jadi untuk off, lampu dekat D2 menyala juga bisa. Oke, di BIM juga normal saat kontak
off, mohon maaf, saat lampu off di BIM juga bisa. Nah, untuk proses saklarnya atau cara kerja saklarnya seperti ini. Nah, ini step pertama, ini lampu dekat bawaan aja yang menyala. Nah, lampu dekat standar yang menyala. Dan step keduanya ini lampu jauh keduanya nyala ya, D2, dan lampu bawaan jauhnya juga menyala. Untuk saklar lampu jauhnya kita fungsiin sebagai lampu dekat dari D2 laser. Jadi untuk saklar yang terpisah di lampu jauh dekatnya ini kita fungsiin aja satu untuk lampu D2 laser untuk lampu dekatnya. Nah, jadi untuk BIM-nya normal saat di off. Kalau saat di off hanya kuningnya aja yang menyala ya, sama lampu utama. Tapi kalau lampu dekat di putihnya dinyalain, itu bisa nyala double untuk saklar BIM-nya. Nah, kalau off dia hanya kuningnya aja saat di BIM. Oke, jadi nggak ada saklar tambahan lagi untuk pemasangan lampu D2 dan saklar fiction ini, udah cukup di saklar fictionnya aja tanpa ada saklar tambahan lagi. Oke, dari video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau coba pasang sendiri lampu D2 laser dan saklar fiction untuk di motor Honda CB 150R teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat dan jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya.